Bapa, mari Bapa sentuh setiap hati kami Tuhan. Biar kebenaran firman-Mu Tuhan boleh masuk di dalam tanah hati kami yang terbaik Bapa. Jalani hidup ini selalu menyertai. Betapa ku menyadari di dalam hidupku ini Kau selalu memberi rancangan terbaik. Oleh karena kasih Bapa, sentuh setiap hati kami Tuhan. Ubah setiap kami Yesusku menjadi yang baru, bagaikan emas yang mulia Tuhan. Kau membentuk setiap kami menjadi seperti yang Kau mau Yesus. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi sekali lagi lebih sungguh kita angkat pujian ini dari awal. Betapa yang telah terjadi, tak pernah sendiri jalani hidup ini. Kami tahu Kau selalu menyertai kehidupan kami Tuhan. Oh, betapa ku menyadari dalam hidupku ini, ya Tuhan, selalu memberi rancangan terbaik. Oleh karena mari panggil Dia Bapa. Sentuh hatiku, ubah setiap kami menjadi seperti yang Kau mau Bapa. Kau membentuk bejana hatiku Bapa. Bapa, ajarku mengerti sebuah Buat kami kasih mengerti. yang ya Tuhan, air mengalir yang tiada. Marilah bisa sungguh-sungguh lagi teriak namanya. Sentuh hati, masuk lebih dalam lagi dalam hati kami Tuhan. Bentuk setiap kami Bapa. Emas yang Kau membentuk
kami mengerti. Sebuah kasih yang selalu memberi, bahkan air mengalir yang tiada. Namun sekali lagi Bapa, sentuh kami Tuhan. Mari Ruah Kudus, mari Roh Kudus, mari tembusi setiap hati kami. Mari Tuhan, mari Tuhan, mari Tuhan. Mari Bapa tembusi. Oh Rabasyakana musik kiri. Tembusi hati kami Tuhan. Roh Kudus, mari serbu hati kami. Bejana hatiku, Bapa, ajarku mengerti. Buat kami mengerti Tuhan. Buat kami mengerti Bapa. Yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Segala yang telah terjadi, Segala yang jadi di hidup kita, tak pernah sendiri. Engkau tak pernah sendiri. Jalani hidup ini, Selalu ada Tuhan. Ketika selalu menyertai. Engkau melihat jejak kakimu hanya sendiri, itu artinya jejak kaki Tuhan. Dan Dia menggendongmu. Mari sadari, mari masuk dalam kesadaran penuh. Tidak ada satupun rancangan yang tidak baik dari Tuhan. Oleh karena kasih, Bapa, sentuh Mari minta Tuhan. Mari doa. Mari setiap daripada kita doa. Minta Tuhan sentuh hatimu. Tuhan jamah hatiku. Touch. Bagai emas yang Kau membentuk bejana hatiku. Mari Bapa. Ajarku mengerti Buat kami mengerti. sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Bapa. Mari Sentuh berseru. hati, Mari katakan Tuhan sentuh. ubah hidup Tuhan pegang hatiku. Tuhan cengkram hatiku. menjadi yang Mari Roh baik. Kudus tembusi setiap hati kami. Tidak satupun Tuhan lewatkan. Mari Ruah Kudus. Oh syakara wa syakara. Bejana hatiku, Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih Engkau yang sulit memanggil Bapa, mari panggil Dia. bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Bapa. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang Mari buat baru. hidup kami menjadi baru Tuhan. Terus perbaharui batin kami. Terus perbaharui roh kami. Syakara wa syakara. Bejana hatiku, Bapa,
reformasi yang murni Tuhan menjamah hati kami semua. Mari tetap hening. Mari tetap dalam hadirat Tuhan. Mari nikmati Engkau yang tadi dijamah, Engkau yang tadi merasakan Tuhan sentuh hatimu. Mari, jangan memburu-buru. Mari perbaharui terus hatimu. Minta Tuhan terus sentuh hatimu. Sakaramaya karata sikinayaka, sikaranaya karanataka sikirinayaka namasik, rapataka namasikaranaya, hinanataka sikaranaya taka, sikaramaya karata sikaranaya. Terima kasih Tuhan, segala kemuliaan hanya bagimu. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Baik, kita mau berdoa. Ini kita mau berdiri bagi bangsa. Ini kali ibadah minggu ketiga, yang ketiga kali kita ibadah hari Minggu, yang ketiga kali kita berdoa. Kita tumpahkan tangan, kita mau berdiri bagi bangsa. Dan sekarang tanggal 11, sisa 3 hari. Saya mau jelasin bahwa, coba perhatikan semua, bahwa ini adalah biasanya itu orang dalam kalau seseorang mau berada di posisi puncak itu ada banyak yang dilepaskan, kuasa gelap yang dilepaskan. Ya, dukun, santet, apapun semua. Jangankan untuk level pemerintahan, level pimpinan negara, tapi untuk level perhatikan level untuk bupati saja itu ada kadang ada tumbal supaya orang jadi bupati, ya. Ya, kadang. Makanya biasa di kota lain, di yang kita lihat di negara lain, ketika orang dia jadi bupati dalam tahun itu, atau dia jadi presiden, atau dia jadi gubernur dalam tahun itu, pasti kadang ada bencana, ada dan hal-hal apapun juga, ya, itu tumbal. Nah, jangankan untuk pemerintahan, untuk pengusaha saja, itu ada banyak pengusaha memakai kuasa gelap. Kami waktu masih di ruko kiri Jalan Ahmad Yani, pada saat kami mau sewa ruko kanan, kan ada tengah, kiri, kanan. Ada kiri, tengah, kanan, dan kami berdoa. Itu hari kami masih jemaat, dan kami panggil itu hari gembala kami, Pak Pendeta Agus. Kita berdoa dan kita dapat ternyata ada ini pintu, di atas pintu itu ada kelapa, ya, kelapa, ya, itu untuk supaya banyak, itu namanya pelaris lah, apalah segala macam. Nah, pentingnya berdoa karena kita mau mengandalkan kuasa Tuhan untuk menghancurkan semua kuasa gelap itu. Ini pertempuran antara satu paslon dengan paslon lain yang kemungkinan besar, ya, dan pasti bisa dipastikan juga ada pasti yang menggunakan kuasa gelap, ya, ya. Dan ini harus benar-benar didoain, ya, didoain. Dan kuasa gelap itu selalu memakai tumbal. Indonesia pernah tsunami dan lain-lain di Aceh, dan ya, dan kita di sini pernah
2 sampai 3 minggu banyak kecelakaan, ya. Itu. Kalau Anda mengerti dan kalau Anda sadar bahwa kita semua sadar bahwa kita ini Tuhan pilih untuk berdiri, untuk hendak mendirikan tembok, seperti di firman Tuhan mengatakan di Yeskiel, aku mencari di tengah-tengah mereka, ya, orang yang hendak mendirikan tembok supaya negara itu, bangsa itu tidak kumusnahkan. Ada juga ayat mengatakan, berdoalah untuk kesejahteraan kotamu, kemana kamu aku buang, berdoalah untuk kesejahteraan bangsamu. Saya bilang, saya kesaksikan 2 minggu lalu bahwa 2 minggu lalu saya melihat dengan mata saya sendiri gereja saya dibakar, ya. Saya gereja Katolik Paroki Kristus Raja di Jalan Andalas di Makassar, di ujung pandang. Profetiknya bilang Malembut bukan Makassar, ya. Jadi kalau kita salah memilih pemimpin itu hati-hati benar. Kita berdoa supaya pemimpin yang dari Tuhan yang diangkat. Sisa 3 hari. Dan saya mengharap nanti kita isi cawan 24 jam 2 hari ini. Ya kalau kita enggak, saya sebenarnya harap kita live streaming doa 24 jam, ya. Ganti-gantian kan bisa. Kalau 6-8 jam itu saya pikir bisa, ya. Kita coba untuk 24 jam, ada banyak WL, ya, ganti-gantian, ya. Mari semua sudah dapat bagi bangsa ini. Kira basah karena. Mari minta hati Tuhan, minta hati sambil engkau ngangkat lagu ini, sambil engkau menyanyikan ini, minta hati Tuhan supaya engkau berdoa dengan hati Tuhan. Berdiri dan membawa doa kami kepadamu, sesuatu yang besar terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan. Mari Bapak Ibu saya jemput sekalian untuk bangkit berdiri. Berdiri dan membawa doa kami kepadamu, sesuatu yang besar terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Bagi bangsa ini, Bagi bangsa ini berdiri dan membawa doa kami kepadamu, sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan hanya namamu yang ditinggikan. atas seluruh bumi. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa Mari minta hati kami Tuhan, minta hati Tuhan. kepadamu, sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. 1, 2, 3.
Angkat suara semua. Hanya namamu yang ditinggikan atas Indonesia. Kami patahkan semua bentuk kuasa gelap dalam nama Yesus. Syakara masyekirine. Tuhan, pemerintahan tegak di Indonesia. Tuhan memilih orang yang takut akan Tuhan. Presiden yang terpilih adalah presiden pilihan Tuhan yang akan naik dan memerintah. Semua bentuk manipulasi, semua bentuk kecurangan, semua bentuk kepentingan kelompok, kepentingan pribadi, kami kebaskan keluar, pergi dari negeri ini, dari bangsa ini. Biar bangsa ini Tuhan mencapai destininya, membawa api lawatan ke seluruh bangsa-bangsa. Di dalam nama Tuhan Yesus, pemilu presiden, legislatif berlangsung aman damai. Semua mereka menerima hasil dengan lapang dada dan bijaksana. Semua berjalan lancar. Semua bentuk provokasi asing, semua bentuk provokasi yang tidak berasal daripada Tuhan, dipatahkan, hancurkan dalam nama Yesus. Semua bentuk kuasa gelap yang diinginkan, yang diluncurkan, apapun yang dimunculkan, dihancurkan dalam nama Yesus. Mari doa. Mari tumpah tangan berdoa. Syakara masekira wa papa parada syakarana. Mari angkat suaramu, mari meratap untuk bangsamu. Mari meratap. Engkau yang sering isi cawan, mari. Syakara basekira batakana masyekere. Oh Tuhan. Mari angkat. Syakara basekara mana untuk Tuhan. Kami berdiri bagi bangsa ini. Hanya dari Tuhan yang terpilih. Syakara bakara basekira na. Syakara masekara bapa para bataka. Biar roh takut dan gentar akan Tuhan memenuhi bangsa ini, memenuhi semua partai politik, KPU, Bawaslu, KPUD, dalam nama Yesus, anggota DPR, semua terpilih dari Tuhan. Syakara basikira batakara sikira. Dan segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau mendengar firman-Mu, Tuhan urapi hamba-Mu, sembunyikan di belakang salib-Mu, dan kami biar yang ilahi yang keluar dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom. 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 Ya. Apa kabar semua jemaat Tuhan? Diberkati Tuhan. Sebulan seminggu ini ada diberkati? Amin, diberkati. Bapak Ibu Saudara, semuanya sebelum saya masuk firman, izinkan saya mau kesaksian sebentar, tidak lama kok. Saya minta penari-penari, anak-anak muda, engkau harus ikut firman. Yang bertugas di sekolah minggu silakan, bagi yang tidak silakan kalian duduk di sini. Kalau ada kursi kosong silakan kalian duduk. Kemarin kita telah adakan KKR. Ada yang tahu? Ada yang tahu lah semua. Amin. Puji Tuhan. Saya mau saksikan sebuah tindakan yang kita ambil, tindakan yang kita doa, tindakan yang kita imani, bangun subuh doa, hasilnya di KKR kemarin. Jadi begini Bapak Ibu Saudara, jika hari ini Bapak Gembala ajak kita berdoa untuk ini, prakteknya juga sama seperti kita KKR kemarin. Engkau yang pelayan kemarin, kita sudah atur pokok doa, jadwal doling, sekian turun subuh, bahkan ada yang hanya 1-2 jam.
kita kelilingi kota ini, kita tidak mengandalkan manusia, tapi kita minta Tuhan mari tolong kami. Dan kami beberapa hari berturut-turut kita semua lakukan, anak-anakmu lakukan. Dan hasilnya, izin Pak, kurang lebih 700 lebih ya yang hadir. 700 lebih. Bapak Ibu Saudara, gereja ini ada dari nol karena kekuatan kami ini, gereja ini dipanggil secara doli subuh-subuh. Gereja ini dibangun dari hal itu, dari nol. Dan kemarin KKR kita buktikan doa itu, kita praktekkan, bukan hanya baca firman deklarasi dalam gereja, tetapi kita buktikan itu. Engkau yang lihat kemarin di KKR, itu jawabannya. Dan jika hari ini, jika Bapak Gembala ajak kita, saya mau minta dengan sangat hormat, kita berdoa dengan sungguh-sungguh, entah di rumahmu, di tempat ini, kita berdoa, kita buktikan bahwa Tuhan masih bekerja sampai hari ini. Dan lihat, lawatan terjadi di KKR, kurang lebih di depan semuanya dilawat Tuhan. Bapak Ibu, semuanya jemaat gereja ini mengejar yang seperti itu. Jiwa-jiwa. Lawatan, kita tidak mencari hal-hal yang selainnya. Yang paling utama di sini adalah kita mengejar itu. Mari teman-teman pelayan semuanya, jangan dulu berpuas diri. Masih banyak. Jangan hanya di event kemarin kita semangat, tetapi setelah event kemarin kita kembali lagi santai. Tapi mari tetap nyalakan apimu seperti semangat engkau mempersiapkan yang kemarin. Masih banyak pekerjaan di luar sana. Dan kita buktikan sama-sama Tuhan bekerja. Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Dan masih banyak sejujurnya kesaksian yang lain, tapi intinya itulah Tuhan bekerja sangat luar biasa. Terima kasih buat panitia semua, pelayan-pelayan yang membantu dan juga untuk berdoa. Hari ini saya akan bawakan firman mengenai membagikan hidup kita. Membagikan hidup. Bapak Ibu Saudara, anak-anak muda, kita terkadang hidup, terkadang kita-kita saja. Terkadang hanya kita-kita saja. Tapi hari ini izinkan saya bawakan tentang bagaimana membagikan hidup kita. Jika kita di gereja ini telah diberkati, kita di gereja ini berjumpa dengan Tuhan, masih ada orang-orang di luar sana yang butuh membagikan hidup kita kepada mereka sehingga mereka ditolong. Amin. Memberi hidup atau membagikan hidup. Memberi hidup itu seperti Bapak Gembala selalu katakan kepada saya, muridkan, muridkan, dan muridkan. Itu yang Yesus lakukan sehingga ya sebelum dia naik ke surga, amanat agungnya katakan, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka. Dan itu yang Gembala di sini ajarkan kepada kita. Muridkan dan muridkan. Investasikan waktumu kepada anak-anak. Berikan hidupmu. Bapak Ibu Saudara, kekristenan kita sebenarnya adalah memberi hidup, memberi dampak. Kita bukan hanya di depan, kita doa, kita deklarasi, tetapi apakah kita di rumah memberikan hidup kita kepada keluarga, memberikan hidup kita kepada adik-adik kita, memberikan hidup kita kepada kakak-kakak kita. Terkadang kita ini hidup hanya mau kita saja, mana-mana. Tetapi untuk memberi bukan hanya sekadar berbicara tentang materi, keuangan. Mari saya ajak semua jemaat untuk berbagi hidup. Setelah KKR kemarin, siapa yang sudah follow up jiwa-jiwa angkat tangan? 1. Rahel 1, saya tahu. Siapa yang sudah follow up jiwa-jiwa? Aduh. Eko Yusuf mana? Sudah follow up berapa jiwa? Ya, artinya adalah wadah sudah ada, anak-anak sudah datang, tinggal dikerjakan.
Itu yang gereja ini yang kita akan lakukan. Muridkan sebanyak mungkin sehingga ada generasi seterusnya yang akan meneruskan. Bapak Ibu Saudara, itu yang Yesus lakukan pada waktu yang masih ada di dunia. Dia mengajak murid-murid, memuridkan. Error. Firman-Nya sebelum kita masuk Ayub 32, minta tolong. Saya sebelum masuk firman, izinkan buah dari memberikan hidup akan sangat berbeda hasilnya. Percayalah, saya dulu orang yang pengen selalu cerita sama Bugem dan Bapak. Beberapa tahun yang lalu saya datang, Pak, saya mau sama masalah begini. Ma, dulu panggil Cece, ini begini. Tetapi ketika mereka investasikan waktu mereka dalam hidup saya, mereka berikan hidup mereka, mereka arahkan, mereka berikan yang terbaik. Ini loh kayak gini, anak-anak muda, kau harus punya bapak rohani, kakak-kakak rohani. Investasikan waktu sehingga sampai sekarang mungkin tidak ada ya. Kalau saya ingin datang ke Bapak, Pak, kemarin terakhir kalau tidak salah saya ingat, Pak, saya capek di toko, mereka nggak dengar saya. Di BTS baru bilang, tidak boleh, kau jangan mundur, maju terus. Karena saya stres, karena memimpin juga tidak mudah. Itu terakhir kalau tidak salah saya ingat, saya mengutarakan ingin yang tidak kemampuan saya. Tapi sekarang sepertinya kalau ingat-ingat tidak ada lagi. Jadi selagi saya mampu, saya akan kerjakan itu. Nah, Bapak Ibu Saudara, Bapak Gembala di sini mengajarkan seperti itu. Di sini kita tidak tutup-tutup rahasia ilmu-ilmu firman dan sebagainya. Bapak Gembala mau dirimu yang lakukan. Amin. Makanya kenapa Bapak bilang, mari melayani, mari lakukan. Artinya bukan hanya mengandalkan pendeta, tetapi diri kita sendiri yang melibatkan diri sehingga jadi buah kesaksian. Kita hanya bukan mendengar kata orang, tetapi kita terlibat. Itu yang harus kita lakukan di sini. Tapi semuanya ada namanya belajar. Percayalah, untuk pertama kita pasti belajar, bertanya, ini bagaimana, ini firmannya apa, ini kok kenapa angkat-angkat kertas, ini kok kenapa ada peta dengan ada paslon 3, ini memihak siapa? No. Tidak, saya sudah katakan, gereja ini berdiri dari setiap doa yang begini. Kita berdoa, kita bukan hanya mengutarakan dari mulut, dari hati. Dan setiap kita turun doling semuanya kita kelilingi, kita rebut jiwa-jiwa. Tanpa sadar saya dan saudara mulai perlahan datang. Entah dari mana, saya tidak kenal saudara pada waktu pertama, tapi bisa datang ke tempat ini. Itu buah dari doa. Dan kita dolingi setiap hari Sabtu. Amin. Ya, berikutnya Ayub 32 ayat yang pertama. Mari kita baca sama-sama, kita harus mengerti alur cerita firman ini. Ayat pertama sampai ayat ke-22. Kita baca dalam hitungan ketiga sama-sama. Elihu merasa juga berhak, itu perikopnya mengemukakan pendapat. Ayat pertama. Maka ketiga orang itu menghentikan sanggahan mereka terhadap Ayub karena ia menganggap dirinya benar. Lalu marahlah Elihu bin Barakhel, orang Bus dari kaum Ram. Ia marah terhadap Ayub karena ia menganggap dirinya lebih benar daripada Allah. Dan ia juga marah terhadap ketiga orang sahabat itu karena mereka mempersalahkan Ayub. Meskipun tidak dapat memberikan sanggahan, Elihu menangguhkan bicaranya dengan Ayub karena mereka lebih tua daripada dia. Tetapi setelah dilihatnya bahwa mulut ketiga orang itu tidak lagi memberi sanggahan, maka marahlah ia. Lalu berbicaralah Elihu dan Barakhel orang Bus itu. Aku masih muda dan kamu sudah berumur tinggi. Oleh sebab itu aku malu dan takut mengemukakan pendapatku kepadamu. Pikirku, biarlah yang sudah lanjut usianya berbicara dan yang sudah banyak jumlah tahunnya
memaparkan hikmat, tetapi roh yang di dalam manusia dan nafas yang maha kuasa, itulah yang memberi kepadanya pengertian. Bukan orang yang lanjut umurnya yang mempunyai hikmat, bukan orang yang sudah tua yang mengerti keadilan. Oleh sebab itu aku berkata, dengarkanlah aku pun akan mengemukakan pendapatku. Ketahuilah, aku telah menantikan kata-katamu, aku telah memperhatikan pemikiranmu, hingga kamu menemukan kata-kata yang tepat. Kepadamulah aku pusatkan perhatianku, tetapi sesungguhnya tiada orang pun yang mengecam Ayub, tidak seorang pun di antara kamu menyanggah perkataannya. Jangan berkata sekarang, kami sudah mendapatkan hikmat, hanya Allah yang dapat mengalahkan dia, bukan manusia. Perkataannya tidak tertuju kepadaku, dan aku tidak akan menjawabnya dengan perkataanmu. Mereka bingung, mereka tidak dapat memberi sanggahan lagi, mereka tidak dapat berbicara lagi. Haruslah aku menunggu karena mereka putus bicara. Karena mereka berdiri di sana dan tidak memberi sanggahan lagi, aku pun hendak memberi sanggahan. Pada giliranku, aku pun akan mengemukakan pendapatku. Karena aku tumpat dengan kata-kata, semangat yang ada dalam diriku mendesak aku. Sesungguhnya batinku seperti anggur yang tidak mendapat jalan hawa, seperti kirbat yang baru akan meletup. Aku harus berbicara supaya merasa lega. Aku harus membuka mulutku dan memberi sanggahan. Aku tidak akan memihak kepada siapapun dan tidak akan menyanjung-nyanjung siapapun, karena aku tidak tahu menyanjung-nyanjung. Jika demikian, maka segera pembuatku akan mencabut nyawaku. Demikian firman Tuhan. Ceritanya begini. Di sini ada Elihu, itu yang orang yang muda, dan ada dua sahabatnya. Ada namanya sini Sofar, Bildas, dan Elifas. Dan tiga orang, kita tahulah cerita Ayub. Sengsaranya hidupnya. Ayat pertama dan seterusnya, pasal yang pertama. Ia diizinkan Tuhan mengalami hidup. Mungkin di dunia ini belum ada yang bisa rasa seperti Ayub ya. Kulitnya itu kayak kulit terbakar. Ya, dia diperkatai oleh keluarganya, bahkan anak-anaknya mati. Dari orang yang paling kaya tiba-tiba turun, Tuhan izinkan. Dan setelahnya Ayub masih kuat imannya. Sampai-sampai ia berkata kepada istrinya, masa aku hanya menerima yang baik saja dari Tuhan? Tetapi setelah pasal-pasal berikutnya, iman Ayub mulai luntur. Dan tibalah tiga, kalau hitung keseluruhannya, mereka ada tiga, Ayub sama Elifas. Tiga teman ini yang di pasal 32 itu pertama yang sedang memberi pendapat dengan keadaan Ayub yang paling susah. Saya tidak bisa bayangkan itu kalau kita baca di pasal yang pertama. Saya saja kalau sudah bagaimana ya, dimarahilah atau merasa yang paling tidak enak, kalau buat saya apa ya? Mungkin apa ya, kalau menurut saya, kalau Ayub bahkan levelnya lebih tinggi. Bisa kita baca pasal yang pertama. Tiga orang ini memberi pendapat. Kita perhatikan, ada seseorang yang akan memberikan hidupnya, memberikan saran anggapan yang luar biasa. Di sini tiga-tiga temannya memberi pendapat karena keadaan Ayub yang menyedihkan. Tetapi yang dilihat di sini Elihu tidak memberikan solusi kepada diri Ayub. Coba contoh tiga orang, empat lah. Ayo, empat. Let's go. Cepat. Ini mungkin yang tiga orang, Sofar, dan siapa namanya itu, dan ada Ayub. Contoh Ayub, Ayub, engkau sedang menderita, sedang ujian batu, dan Ayub lagi duduk. Kalian katai-katai dia, saranin saja, bilang hidupmu itu mungkin baik-baik saja, itu biasa kecil. Coba yang kecil itu Tuhan buat itu tidak apa-apa. Kecil, itu gampang saja. Iya. Dan saya di firman tadi katakan, saya Elihu, saya gemas di samping.
Karena yang sebenarnya Elihu pegang yang firman sendiri. Dan dia melihat dia dapat dari Tuhan bahwa bukan seperti itu. Ia gemas, tapi karena dia masih muda, Elihu tidak berani, dia masih tahu aturan loh. Kita siapa di sini tahu aturan? Semua tahu ya. Elihu tidak mau potong pembicaraan orang lebih tua sama Ayub. Ia dari samping gemas. Firmannya di sini dia. Ayat 16. Haruskah aku menunggu karena mereka putus bicara? Karena mereka berdiri di sana dan tidak memberi sanggahan lagi. Sanggahan. Sebuah ungkapan. Jadi Elihu tuh tidak sabar, tapi dia mau tunggu sampai bicara entah berapa lama lah. Setelah selesai, barulah Elihu datang dan berbicara. Terima kasih. Ia berbicara di pasal berikutnya ya. Di ayat yang kelima, di ayat yang keenam, dia katakan, lalu berbicaralah Elihu dan Barakhel orang Busit bin Barakhel, aku masih muda, Elihu masih muda, dan kamu sudah berumur tinggi. Oleh sebab itu aku malu dan takut mengemukakan pendapatku kepadamu. Pikirku biarlah yang sudah lanjut usianya berbicara. Elihu masih tahu aturan. Bapak ibu saudara, kita seringkali, Bapak seringkali kalau ini saya sering potong. Ini saya baru ngeh. Kalau misalnya Bapak bicara, langsung Bapak bilang begini, tunggu sampai selesai saya bicara. Serius, karena ada yang semangat dalam diriku, misalnya contoh hal yang benar yang saya mau katakan. Tapi seringkali di dalam saya meronta, apa begini. Tunggu, selesai saya bicara. Serius terjadi loh. Nah seringkali itu yang ada dalam hidup kita. Tuhan mau bicara A, Tuhan sudah arahkan, tetapi kita berkeras dengan pendapat kita. Percaya dan tidak percaya, itu ada dalam diri kita, sesuatu yang ingin mungkin entah terdiam atau yang terkeluar. Tetapi kita sama-sama belajar bahwa saya sudah salah ini. Oke, saya diam. Ada saya sadar sendiri walaupun tidak bicara sama Bapak, tapi saya harus diam. Nah, di sini yang kita di ayat yang 7, ini yang paling penting. Pikirku biarlah yang sudah lanjut usianya berbicara dan yang sudah banyak jumlah tahunnya memaparkan hikmat. Ayat 8, tetapi roh yang di dalam manusia dan nafas yang maha kuasa itulah yang memberi kepadanya pengertian. Bapak ibu saudara, ini konteks di mana mereka lagi berbicara, lagi memberikan pendapat, mereka bertiga dan Elihu katakan seperti itu. Ini firman. Oke, kita sudah ada yang sudah berumur, saya mungkin lebih banyak pengalaman, tetapi roh di dalam manusia yang Tuhan berikan dalam hidup kita dan nafas yang maha kuasa, itulah yang memberi kepadanya pengertian. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita di sini sedang bermain roh. Tuhan memberikan kita masing-masing roh. Roh yang Tuhan berikan ini hanya, tubuh ini hanya casing saja. Jika roh kita diangkat, hanya tinggal tubuh dan tidak akan bergerak. Makanya dari itu kenapa kita sering doa, kita bermain di alam roh, karena yang kita perangi adalah penguasa-penguasa di udara, roh-roh jahat di udara, ya, pemerintah penghulu-penghulu di atas. Jika di roh itu tembus kita ikat, KKR terjadi. Jika kemarin kita ikat di sekolah-sekolah, kita doa, kami minta sekolah ini kasih berapa jiwa, sekolah ini kasih berapa jiwa. Kami ikat duluan dan datang. Saya tidak tahu ada tentara-tentara kemarin dari mana itu. Saya punya ajakan itu, ada tentara berapa orang pakai baju dinas tentara loh. Saya bilang anak muda tentara ini siapa yang ajak ini? Ada yang tahu? Tidak tahu ya? Mungkin ada di list itu. Sampai tentara ini mengawasi atau ikut KKR. Bapak Ibu, dalam hidup kita, entah engkau keluarga siapa dari mana, ikat dulu di alam roh. Kemarin ada anak kemarin bertanya ke Kak, bagaimana sih yang namanya roh menjadi daging? Oke deh, begini.
Seperti yang kita KKR, kita doa, kita bermain di roh, kita ikat dulu. Dan yang daging itu KKR datang. Simpelnya begitu. Dan dalam hidup kita, jika kita mengingini suatu rumah atau tanah, ya kita berdoa saja, Tuhan jika Engkau izinkan kami ikat dalam alam roh. Dan kami tunggu waktumu Tuhan. Jika Tuhan jawab akan jadi daging. Amin. Engkau punya masalah, Bapak Ibu. Ini orang tua kok gak datang nih, mungkin capek. Kemarin kita pindah rumah, gak datang, mungkin mama ada kurang enak badan. Jam 3 subuh saya angkat bareng. Sama ada dia, saya mau ajak ke depan. 2018 saya berdoa buat keluarga saya. Jadi daging Esther pertama. Dan jadi daging mulai perlahan, tiba-tiba orang tua mau dibaptis. Tiba-tiba Tuhan hampiri, sedang tidur di rumah. Hehehe, Tuhan Yesus datang kepada saya, mama. Bagaimana ini? Dia panggil saya, Ucok bagaimana ini? Tuhan Yesus datang, mama jadi sukacita. Serius. Saya bilang, Tuhan jadikan daging pokok doaku. Padahal saya sudah lupa loh, saya sudah doa-doakan. Dan kemarin kakak saya yang tidak pernah mau turun ketemu dengan saya, satu kali itu saya bisa doakan kepalanya itu. Dan dari kata yang dari dulu saya bertengkar hancur-hancuran, lempar barang hancur, pukul, baku pukul. Dan kemarin setelah didoakan dia pergi. Satu kali dia telepon bertahun-tahun. Saya baru pertama kali dengar bilang, adek minta tolong kakak mau gini. Itu mungkin simple, tapi itu doa yang terjawab. Bagaimana dengan jemaat? Mari kita praktekkan sama-sama. Mungkin belum ada doa yang terjawab. Kemarin karena dia punya sudah tekanan keras, datang ke rumah. Saya bilang, kalau mau kumpul di rumah semua keluarga, saya mau bicara. Dan saya bicara di situ, bilang, Tuhan tolong berikan hikmat supaya saya berkata-kata dengan darimu, supaya tidak ada yang sakit hati. Puji Tuhan, ketika saya angkat bicara, semua tunduk, semuanya dia mengaku juga sudah tidak memberikan yang terbaik buat ini. Semuanya, ini fakta loh, beberapa sebelum KKR kemarin. Sebenarnya saya ada ego sedikit sih, jujur, karena saya ada gerakan mendoakan sebelum sudah selesai bicara. Saya sudah berdiri, baru mama berdoa dulu, langsung diteguhkan, saya duduk kembali. Pak, ada kemanusiaanku masih ada loh, karena sebertahun-tahun tidak ada namanya kakak mau datang melihat saya. Dia hanya mau uang. Ini loh saya kasih uang. Esther berapa kuliah? Uang. Saya tidak butuh uang. Saya butuh itu dia berjumpa dengan Tuhan. Itu yang saya mau. Dia waktu datang ke sini, dia hanya berdiri di oksi. Saya di depan pagar, dia tidak tegur saya. Oksi saya. Tunggu Esther. Di samping dia tidak panggil. Tidak. Lagi turun ini dari atas Freeport sana. Tidak tegur, sakit hati sekali. Saya melayani Tuhan, saya bilang Tuhan saya melayani, kenapa keluargaku begini kenyataannya. Tapi satu waktu Tuhan balikan keadaan. Saya tahu upaya saya di sini menaruh korban mesbah doa setiap hari doling. Saya bilang Tuhan saya mau kerjakan bagianmu, tapi kau kerjakan keluargaku Tuhan. Entah bagaimana saya tidak tahu, tapi saya mau katakan kerjakan terserahmu Tuhan. Yang penting saya mau fokus lawatan. Bagaimana dengan saudara? Mari sama-sama beriman. Mulai 2024 awali dengan on fire hingga finish strong. Kalau itu bisa terjadi dalam hidup saya, dari 2018 saya mulai naikkan doa itu. Tidak mudah menunggu, tidak mudah. Seringkali kita bisa menyerah, seringkali kita bisa mundur. Bapak kembali jadi saksi keluarga saya. Setiap TTB-nya apa semua bikin pusing. Tapi saya mau bilang masih manusia, tapi saya ada taruh korban Tuhan doa. Saya doakan kepalanya ada minyak, calon istrinya saya doakan. Beberapa menit mereka pergi, mama kesaksian sama saya tentang berjumpa dengan Yesus. Lihat di dalam tekanan keluarga ada mujizat, kok orang tua berjumpa dengan Tuhan. Ekonomi kita pun gak tinggi-tinggi amat. Kita pun orang susah. Saya masih bergumul tentang untuk bayar ini masih. Tapi itu bisa jumpai. Di dalam tidur loh. Subuh-subuh 2 kali katanya. Dan saya tahu yang keluar itu roh. Karena terimpartasi. Beda yang kesaksian hanya saya bisa tahu.
Tapi dia kesaksian. Setelah pulang, tiba-tiba ditelepon mau dibaptis. Sudah jalan, bukan di rumah. Tapi aduh, saya langsung jadi lemes sekali, merinding. Tuhan, akhirnya setelahnya akan ada pembimbingan apa semua, nanti akan dibaptis. Setelah itu kakakku telepon berikutnya. Kak Gecet so pakai dek. Yeay, senangnya dek, teleponnya dek. Bertahun-tahun saya tidak pernah dengar itu. Tapi saya tahu yang keluar itu kasih, karena dia sudah bicara di keluarga kita, kita kumpul. Amin. Itu kesaksian saya. Dan bagaimana dengan memberikan hidup ini? Bagaimana dengan Ayub keadaannya? Setelah Elihu memberikan katakan seperti itu di ayat ke-8, tetapi roh di dalam manusia dan nafas yang maha kuasa itulah memberi kepadanya pengertian. Di sini butuh beberapa pasal Ayub yang menyalahkan Tuhan, menyalahkan keadaannya. Mungkin kurang lebih berapa pasal ke depan ya? Ada 4 atau 5 atau 3 pasal Elihu bicara. Lihat loh, Elihu bicara itu ada pasal 34, 35, 36. Itu Elihu yang berbicara kepada Ayub. Panjang sekali dia berbicara dan yang isinya adalah sesuatu yang bagus, sesuatu yang dari Tuhan. Jika kita baca pasal-pasal berikutnya. Dan kita bisa tahu dari situ Elihu ini berbicara yang dari Tuhan. Bukan yang 3 orang yang Sofar, Bila dan Elifas. Dan dari situ Ayub membutuhkan waktu dan ia merenungkan. Dan setelah berikutnya Ayub menarik kata-katanya, ada di perikop yang berikutnya. Sebelum yang terakhir. Kita lihat, namanya memberikan itu hidup, memberi dampak. Bapak Ibu, kemarin kalian sudah KKR, engkau berikan hidup kalian, invest waktu untuk bantu di KKR. Itu sudah memberikan hidup. Membantu dalam hal kecil besar, semua sama di mata Tuhan. Kau sudah berikan hidup. Dan saya percaya nanti Tuhan akan balaskan yang dari Tuhan. Kita mungkin tidak bisa balas buat kalian terima kasih satu-satu pegang tangan. Saya selesai KKR saya langsung chat di grup karena saking senangnya. Shalom, minta terima kasih yang di grup kemarin lihat kan. Aduh puji Tuhan, terima kasih semuanya ini karena sumbangan KKR. Karena pekerjaan Tuhan sangat luar biasa. Ini masalahnya tentang Ayub, Elihu dan ada 3 temannya. Hati-hati memberi pendapat. Jika saja di situ tidak ada Elihu di samping Ayub, mungkin di ayat terakhir tidak ada perikop namanya Ayub menarik kata-katanya kepada Tuhan. Dan Ayub tidak akan tercatat dalam Alkitab. Tapi karena ada Elihu memberi pendapat, penjelasan, sehingga Ayub mulai mengerti dan ia bertobat. Dan apa? Ia kembali dipulihkan di ayat yang pasal yang terakhir. Keadaannya bahkan diberkati lebih dahsyat dari sebelumnya di pasal yang pertama. Jadi bagaimana? Sebelum saya lanjut, pentingnya berbicara juga tentang punya Bapak rohani. Saya ingin ajak semuanya dari jemaat yang sudah Bapak, sudah berkeluarga maupun sampai anak-anak. Harus punya namanya Bapak rohani. Mau umur setua apapun tetap butuh Bapak rohani. Kita memang punya Tuhan yang besar. Saya kuliah kemarin, pertemuan pertama dengan pastor, senior pastor, Bapak Joseph Hendrik Kemulia, gembala kita sendiri di HGC Pusat. Dosen kita pertemuan pertama, materi apa yang dia bawakan? Hati Bapa. Dan saya mulai mengerti kenapa materi pertama ini, sebelum kita lanjut kuliah lebih panjang, kenapa dia katakan materi hati Bapa ini. Karena anak-anak muda dari semuanya banyak yang tidak mempunyai Bapak rohani. Atau kata lainnya tidak ada tempat di mana ia menuangkan isi hatinya. Mungkin di rumah dia terlihat baik-baik saja. Mungkin seringkali dia tidak transparan dengan orang tua, keluarga. Tetapi dia ada tempat lain yang ia tuangkan hatinya. Kalau dengan bapak kakak rohani nggak apa-apa. Tapi bagaimana kalau dia tuangkan di orang yang mungkin orang yang jahat, pergaulannya jelek. Dan bahkan akan memberi masukan yang hancur. Jadi di gereja ini harapan saya semuanya semua punya siapa Bapak rohanimu, kakak rohanimu.
Ya, nomor satu Tuhan, saya setuju nomor satu Tuhan. Tapi setidaknya dengan cerita hidup saya bisa tahu saya butuh penuntun di depan saya. Itu yang terjadi dalam hidup saya dengan Bapak Gembala. Saya jadikan Bapak rohani yang nomor satu Tuhan, aja dunia nyata ada arahkan. Kan kita tidak selalu pekah kan dengan suara Tuhan. Ada di sini 24 jam non stop suara Tuhan berbicara, ada. Seringkali Tuhan berbicara dengan orang sekitar loh, dengan keadaan-keadaan sekitar. Dan kita perlu itu. Itu yang terjadi dalam hidup saya. Saya abdikan, iya Bapak saya salah. Karaktermu jelek. Ini salah. Kau masuk kamar tidak minta izin. Mungkin kalau kita tidak bisa menerima, kita bisa marah. Dan saya mulai sadar, itu yang memang kejelekan dari keluargaku, dari nenek moyangku sebelum memang saya akui. Saya besar dengan yang tidak baik. Makanya kenapa diarahkan. Dan pesan buat kalian anak-anakku yang Tuhan kasihi, kejar Tuhan. Mungkin engkau tidak akan di sini selamanya, engkau akan sekolah, engkau akan kerja dimanapun, tapi pegang satu saja, pegang Tuhan. Mau dididik, mau diubahkan yang di dalam Tuhan. Itu saja, yang lain Tuhan akan jamin, percayalah. Bukti selama 2018 saya abdikan diriku, hanya doaku saja jeritan yang paling keluargaku, Tuhan jadikan nyata. Amin. Itu roh dan jadi daging. Salah mendapat bisa membawa, bisa bagikan hidup kita, investasikan hidup kita. Bisa buka di Kolose 3 ayat 23. Membagikan hidup itu tidak mudah. Membagikan hidup, investasikan hidup artinya mungkin kita sibuk dan kita berusaha untuk memberikan, kita hadir buat anak-anak. Oh dia minta tolong padahal saya sibuk, tapi saya korbankan waktuku, saya hadir. Ini nak begini, dibantu, ayo kita makan. Dan itu tidak mudah. Apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kalau kita menginvestasikan, ada dua sisi membagikan hidup. Satu, karena untuk Tuhan. Dua, karena motivasi lain. Ada kan? Kau mau sama orang ini karena dia kaya, supaya dapat tampiah sedikit kah, atau dapat, sehingga kau bagikan waktumu sebisa mungkin karena mau dapat untung, ada motivasi. Tetapi ketika karena Tuhan, ada jiwa-jiwa yang hadir kau bawa ke Tuhan. Kau investasikan, yuk datang ke gereja yuk datang MK, yuk datang ke youth. Oh kamu sibuk ya, oh enggak apa-apa, nanti berikutnya ya. Yang penting, oh iya nanti di rumah tetap cari Tuhan. Oh kamu enggak bisa, ya enggak apa-apa, nanti berikut ya. Oleh kali waktu enggak bisa, enggak apa-apa, ya enggak apa-apa. Bagikan hidup itu seperti itu, ada suka dukanya. Kita yang semua gembala-gembala Komsel, gembala-gembala MK, saya mau katakan, yang Bapak katakan, investasikan hidupmu buat mereka-mereka yang membutuhkan. Amin. Kenapa tidak mudah? Karena manusia masing-masing punya urusannya sendiri. Punya ambisi masing-masing, ya kejar. Makanya kenapa sebelum kita menjadi Bapak rohani, sebelum kita mau jadi bisa bagikan waktu sama orang lain, kita harus dipulihkan dulu. Kita harus tertanam betul-betul di dalam Tuhan. Amin. Terakhir, karena saya jujur saya juga baru belajar, jadi saya tidak hitung-hitung waktu. Terakhir, Bapak Ibu Saudara, hari-hari ini di Januari ini banyak hal yang terjadi di 2024 ini. Iblis sedang mau merusak identitas kita. Iblis sedang mau merusak identitas anak-anak Tuhan. Iblis sedang mau merusak keluarga-keluarga yang di dalam Tuhan. Beberapa hari kemarin ada berita Elon Musk, atau bisa dikatakan begitulah, kalau saya salah sebut minta maaf, berhasil memasang chip dalam otak manusia. Diizinkan di Amerika, diizinkan dia buat chip. Buka di Kejadian 1 ayat 26.
Dan kita harus tahu, selain kita doa di sini, kita harus tahu keadaan dunia Bapak Ibu Saudara. Supaya kita tahu apa yang mau terjadi, kita harus siapkan diri kita harus siapkan keluarga kita lebih kuat di dalam Tuhan. Oh mungkin itu terjadi di luar, pasang chip di luar, di sini di Indonesia tidak terganggu. Tetapi kalau kita katakan berjaga-jagalah. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Next, berikutnya. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah, diciptakannya dia laki-laki dan perempuan, diciptakannya mereka. Nah sekarang tahu pada mulanya di Kejadian kita adalah orang yang serupa dengan Tuhan. Jangan mau keadaan di sekitar kita merusak identitas kita. Jangan mau cuma hal sepele kita mundur. Jangan mau Dewi kita mau marah dan tidak mau diberi masukan, tidak mau bertobat, tidak mau ini. Kita harus kembali lagi ke kejadian yang pertama. Identitas kita ini siapa Tuhan mau ciptakan. Kita adalah orang-orang yang Tuhan sayangi. Amin. Percayalah, Tuhan Yesus memberkati. Mungkin itu firman yang dari saya. Silakan Pak. Saya perjelas dulu ada beberapa hal yang mungkin ada bertanya tadi. Yeremia bilang masuk kamar dan ditegur, itu bukan masuk kamar maksudnya. Ini kamarnya dia. Bukan masuk ya. Kalau Yeremia bilang anak-anakku, itu maksudnya youth, bukan bapak ibu ya. Karena kalau di khotbah di youth itu begitu, anak-anakku ya, seperti itu. Kemudian yang ketiga, roh menjadi daging. Yesus kan Tuhan, meninggalkan tahtanya, dia kan roh, betul? Dia masuk, dia jadi manusia, masuk dalam apa? Menjadi daging, betul? Yang bisa dilihat, daging artinya bisa dilihat. Anda bisa lihat roh? Enggak. Daging artinya bisa disentuh, betul? Bisa dimakan. Oke, kalau roh, Anda, itu artinya sesuatu yang bisa dirasakan, sesuatu yang bisa disentuh, itu daging. Ya, jadi kalau kita dengar khotbah itu firman Tuhan itu roh. Orang dunia pengen melihat daging. Nanti pulang dari gereja kita baru maki lagi kita punya tetangga. Tetangga bilang, ngana ini masuk Senin, ada lagunya itu, Senin masuk gereja, Selasa persekutuan doa. Ya, ada lagunya kan gitu kan? Ngapain aja, betul? Tapi mulut kita masih belum beres. Mulut kita masih mulut gosip. Orang dunia mau melihat yang daging itu, yang mereka bisa lihat. Ya. Kalau kita ditegur, kita mengampuni. Kalau kita tidak membalas, tampar pipi kiri, dikasih pipi kanan, artinya adalah tidak membalas. Kita tetap mengampuni. Kok beda? Oh iya, kamu gereja di mana? Baru dia tertarik, ya, gitu. Kalau kita sudah berubah, tidak curi-curi waktu lagi, tidak curi-curi apapun juga, hal semua uang dan segala macam, sudah setiap perkara kecil, pokoknya apapun yang bisa dilihat dengan mata jasmani orang, itu daging, bisa dirasakan. Ya, tidak langgar lampu lalu lintas lagi, pakai helm, itu daging. Paham? Ya, itu daging semua yang bisa dilihat dan dirasakan.
Makanya roh itu harus menjadi daging. Firman Tuhan yang dilepaskan itu harus jadi daging. Kasih, sukacita, damai sejahtera, pengendalian diri, buah roh ke-9. Ketika kita marah, kita bisa mengendalikan diri, itu bisa dilihat, ya. Semua buah roh kesabaran dan segala macam, ya itu daging, ya bisa dilihat. Amin. Ya. Yeremia nanti ini ke Israel loh. Bulan Juli Agustus. Itu hasil tabungannya sendiri. Bukan subsidi. Ya. Bertiga dengan kami. Saya berkali-kali kami ini bukan seperti pemimpin lain kayak kemarin ikut red. Yang lain jangan dulu, kami dulu. Oke? Enggak, sama-sama. Kami dulu yang lihat, yang bertumbuh, yang terima yang pertama. Enggak, sama-sama. Kalau Anda bisa menyerap lebih bagus, puji Tuhan. Saya bilang berkali-kali sama anak rohani saya, kami ini pengusaha plus hamba Tuhan. Anda seharusnya harus dapat 50%-nya. Jadi pengusaha kek, atau jadi hamba Tuhan kek, jadi pendeta. Paham? Jangan jadi hamba Tuhan, jadi pendoa, isi cawan, pengusaha, pintar khotbah, pintar WL, nari hadirat Tuhan, apa semua. Baru 50%, jangan itu pun masih jauh di bawah kami. Jangan terlalu tinggi, harus kejar. Cuma sampaikan kepada semua pelayan saya ini dari 3,5 tahun lalu diberitahu, kamu ini gembala, kamu terima pewahyuan di kaki Tuhan, terima pewahyuan, mengupas firman Tuhan. Anda bayangin saja, saya rindu sekali itu kupas firman Tuhan seperti Kak Leo, tajam, dalam. Hal yang kita bagi di sini sangat dasar sekali. Menerima yang ilahi. Ya. Tajam. Tahu semua. Jelas semua. Dijelasin pemimpin BL. Tidak apa-apa Yeremia pemimpin BL. Tapi singer yang angkat lagu. Karena suara masih miring-miring. Karena pemimpin BL dia adalah pemimpin barisan. Dari semua ini drama apa semua harus ikut dia. Jadi Tuhan maunya apa? Tuhan hari ini seleranya apa? Ya. Seleranya apa? Ada selera juga. Ya. Itu pemimpin barisan yang ngerti ini. Pemimpin BL yang harus bawa kita kemana. Ya. Saya harap, jadi saya kan dari awal saya punya kerinduan, mari. Yang mau pengusaha kita latih, yang mau jadi hamba Tuhan kita latih. Yang jadi hamba Tuhan khotbah WL, mari hidup dalam pengurapan. Jangan khotbah pada saat melayani baru dalam pengurapan. Pengurapan, hidup dalam pengurapan, bukan hanya di depan sini. Ya. Hidup dalam pengurapan. Sepanjang hari diurapi Tuhan. Jadi kita terus bergerak maju gitu. Apalagi yang belum melayani, mari maju, mari masuk melayani Tuhan. Yang lalu saya sudah sampaikan kriteria mempelai. Ya, kriteria mempelai. Saya tambahkan sedikit lagi. Kalau orang mau menikah, misalnya saya mempelai pria, saya mau menikah dengan mempelai wanita, saya mau menikah dengan orang yang saya tidak cintai, tidak benar? Tidak mungkin. Yesus mempelai pria mau menikah, mau memilih wanitanya, mempelainya orang yang tidak dicintai? Tidak.
Bagaimana supaya Anda dicintai? Masuk dalam kegerakan, dalam lawatan, masuk melayani Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, duduk di bawah kaki Tuhan. Bukan Marta tapi Maria. Saya bilang berkali-kali, tawaran pengusaha itu bisa, peluang itu bisa beberapa kali, tapi kalau tawaran hidup yang kekal, ketika Tuhan sudah datang di awan-awan dan kita semua diangkat, itu hanya satu kali. Jangan sampai Anda tertinggal. Tidak ada yang tahu. Bukti bahwa seseorang bertumbuh adalah dia mau melayani. Bukti bahwa seseorang cinta Tuhan, dia mau melayani. Dia mau masuk melayani. Melayani dengan tidak hitung-hitungan. Ya. Kemarin Yere bilang biar sudah anak-anak yang lain dulu. Yosua semua pergi red, nanti saya tinggal jaga gawang. Tidak berarti maksudnya dia tinggal, tapi ini adalah sifat Bapa, sifat orang dewasa, ya, yang mau anak-anaknya itu maju, ya. Saya gampang dalam pikirannya Yere, saya lihat walaupun tidak ke sana, tidak mengikuti secara fisik on site, dia mengikuti secara online saja, dia nyerap, ya, nyerap. Saya bilang berkali-kali kita harus nyerap, baru kita harus meneruskan, ya, dan mendampingi. Caranya murid itu menyerap, Anda menyerap. Sudah menyerap, Anda terusin. Ya. Tapi tidak harus sama persis copy paste seperti yang dibilang Kak Leo, benar juga. Ya. Kepemimpinan, strategi kepemimpinan juga tidak bisa begitu, tidak bisa ngikutin. Saya pernah bilang, John Maxwell bilang, kalau kau ikut orang, kau ngikut gayanya khotbah, kamu ngikut gayanya WL, kamu ngikut gayanya berbicara, tertarik sama siapa, misalnya Mary Riana lah, misalnya Tunda Sembering lah, Ibu Iin lah, senior pastor lah, ngikutin caranya. Kalau ini jalan kamu ngikutin. Kalau dia sering gini, kamu ngikutin juga gini, ya. Baja. Jadi jangan ikutin, ya. Karena kalau menurut John Maxwell itu hanya akan jadi setengahnya. Tapi kita dari diri sendiri semua. Tapi menurut Kak Leo kemarin itu tidak akan bertahan. Ya. Ada banyak yang perlu disampaikan. Mari 2024 ini jangan Anda terkagum sama 02, Anda juga gemoil juga, nggak boleh, ya. Ciptakan tarian sendiri, nggak boleh. Gemoy Anda pasti cuma setengahnya, betul? Ya, bukan promosi. Contoh, kenapa saya sampaikan ini? Ini pemuridan, jangan ikut, ya. Ini pemuridan. Amin. Mari tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan, terima kasih firman-Mu, pakai terus Yeremia, pengurapan, kembalikan urapan, pakai terus pewahyuan lebih dahsyat. Kami semua yang mendengarkan, Tuhan, bahwa kami lebih lagi mengerti. Buat kami mengerti, buat kami mengerti, buat kami memahami, buat kami menyadari semua yang ilahi kami serap dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Mari kita siap untuk perjamuan yang bertugas.
Maria. Siapa lagi? Randi. Tubuhmu semua sudah dapat. Mari angkat tubuh dan darah. Mari lepaskan pengampunan. Sebut namanya dalam hati. Dalam nama Tuhan Yesus saya mengampuni. Sebut namanya dalam hati. Satu persatu. Dalam nama Tuhan Yesus, demi nama Tuhan Yesus saya mengampuni. Ampuni dosa kami, pikiran, perkataan, perbuatan, kelalaian. Ampuni dosa pelanggaran kesalahan kami. Seperti Engkau berkata, jika biarlah cawan ini berlalu tapi kehendak-Mu yang terjadi. Kita mau terus melakukan kehendak Tuhan, menjadi tawanan roh. Biarlah tubuhnya, darahnya yang bersatu dengan kita, mengusir semua kegelapan di hati kita, mengusir semua kejahatan, kepentingan diri sendiri, menjadikan kita yang ilahi, bergerak bersama Tuhan, semakin mencintai Tuhan, semakin mengasihi Tuhan, memahami, semakin punya pengertian. Roh kita semakin tajam dalam nama Tuhan Yesus. Semua kelemahan, semua sakit penyakit lepas sirna dalam nama Tuhan Yesus. Kutuk dipatahkan dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang jahat diganti dengan yang ilahi. Mari kita makan dan minum dalam nama Tuhan Yesus. Selamanya kita diikat dengan darah dan destiny. Selamanya kita menyatu. Selamanya kita menyatu dengan Bapa, Putra, Roh Kudus. Dengan Bapa,
Terima kasih untuk tubuh dan darah-Mu. Terus Tuhan kuasai kami dalam menjadi tawanan roh. Kami bergerak sesuai apa yang Tuhan mau, pertajam kami, bergerak dalam ketepatan, kecepatan dalam nama Tuhan Yesus. Semua pengambilan keputusan semuanya melibatkan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Yang diberkati dengan kebenaran firman Tuhan, lambaikan tangannya. Amin. 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 Saatnya kita akan memberikan persembahan. Sebelumnya kita akan berdoa dan doa. Saya minta kesediaan dari saudari Mika. Mari sebelum kita memberikan persembahan kita berdoa. Bapak, kami mengucap syukur Tuhan buat ibadah kami di pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tiba saatnya kami mau memberikan persembahan Tuhan. Mari Engkau melihat setiap hati kami yang memberi. Dan biarlah Tuhan Engkau kembalikan 2 kali lipat Tuhan setiap usaha pekerjaan. Haleluya, amin. Hari berganti hari, telah kulihat kasih tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, oh oh, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, oh oh, sungguh amat baik, selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, oh oh, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, sekali lagi Tuhan Yesus baik, oh oh, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, sampai selama-lamanya, lamanya, selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Shalom. Yang pertama pengumuman terima kasih untuk semua jemaat, pelayan, pasukan, gembala yang membantu KKR. Terima kasih banyak semua yang sudah menabur, yang sudah isi cawan, yang sudah kerja keras pagi, subuh sampai tengah malam ya. Sampai ya saya lihat ada beberapa yang masih kurang tidur. Terima kasih banyak untuk semua. Saya kalau menyampaikan kata-kata begini sebenarnya Ibu Gembala lebih bagus, lebih banyak, lebih komplit ya. Makanya kemarin di grup KKR Mama sudah sampaikan ya. Semua. Terima kasih semua. Yang kedua, tolong cawan doa isi 24 jam. Kita kawal Pilpres isi cawan ya. Hari ini bisa, besok terlebih lagi isi. Ya. Mari kita berdoa, ini detik-detik terakhir untuk kita memilih pemimpin di bangsa kita. Ya. Ini sangat penting bahwa ini tentang Anda dan saya. Mari semua tergerak minta ya. Mari berdoa. Yang ketiga, setiap hari Sabtu subuh itu ada doa di ruang tabut. Ya, dibuka untuk semua jemaat jam 5 subuh. Ya. Kalau mau dijemput silakan, tapi kalau bisa pergi sendiri lebih bagus. Yang keempat, mulai sebentar kalau youth itu penjemputan, terlebih khusus pengantaran pulang itu 2 mobil pickup dengan Luxio. Ya. Bedakan jiwa baru dengan
yang sudah lama, yang sudah senior, jangan cepat-cepat. Itu daging loh, dipaksa-paksa baru makan apa, masuk cepat Pin, kayak kasar gitu ya. Jadi kita harus juga ngerti kalau sama pasukan Anda bisa keras, sama gembala ya, sudah terlatih, sudah tidak mudah terkorek hatinya ya, sudah tidak mudah sakit hati. Orang-orang yang sudah teruji bisa Anda buat gitu. Tapi kalau ada yang baru datang dan kok orang gereja begini ya, ya seperti gitu, itu kabur dia, ngerti ya? Anda bisa pilih-pilih yang mana, ya, gitu. Amin. Itu pengumuman dari saya. Silakan untuk maju ke depan, didoakan. Silakan maju untuk anak-anak, didoakan. Ya Yesus sayang, ya Yesus sayang, ya Yesus sayang, Tes. Mari Bapak Ibu. Tes. Mari Bapak Ibu, saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Kita mau sepakat, kita mau berdiri bagi bangsa kita. Kita mau deklarasikan, kita mau membawa bangsa kita menuju kemenangan demi kemenangan. Amin. Seperti yang ada tertulis dalam Amsal 19 ayat 21. Banyak rencana dalam hati manusia, tetapi biarlah kehendak Tuhan yang terjadi dan terlaksana bagi bangsa kita. Mari kita angkat pujian bagi bangsa ini. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan memudahkan negeri kami. hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Hari ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Ya Tuhan
pagi hari ini Bapa. Kami mau mengangkat doa kami mau berdiri bagi bangsa ini. Kami mau sepakat Tuhan, mau deklarasikan biarlah pemilu ini berjalan sesuai dengan rencana-Mu Bapa. Harapannya Sangkarabau, hanya nama-Mu. Mari sama-sama katakan 1, 2, 3. Deklarasi pemilu dan pileg tahun 2024 di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami barisan iman-Mu berdiri di hadapan tata karunia Bapa dan mendeklarasikan 1. Bahwa seperti ada tertulis dalam Kolose 2 ayat 10, Dialah kepala semua pemerintah dan penguasa. Dan dalam Wahyu 12 ayat 10a, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita dan kekuasaan Dia yang diurapinya. Tuhan Yesus Kristus adalah Raja di atas segala raja dan Tuayan di atas segala tuayan. Segala kuasa tunduk di bawah kakinya. Tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah, serta semua pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. 2. Karena itu kami nyatakan bahwa seluruh jajaran pemerintahan di bangsa kami, Indonesia, dari yang tertinggi sampai yang terendah, ditetapkan oleh Allah. Tuhan berdaulat dan memegang kendali penuh atas seluruh proses pemilihan umum, baik pemilihan presiden maupun legislatif. Kehendak Tuhan yang sempurna terjadi. Yang terpilih adalah pemimpin-pemimpin yang takut akan Tuhan, punya hati hamba, memiliki integritas, menjunjung tinggi kebenaran dan keadilan, mewujudkan sistem pemerintahan yang benar sebagai tangan kanan Allah, mengambil setiap keputusan dan menetapkan hukum peraturan yang sesuai dengan hukum ketetapan di surga. 3. Seluruh proses pemilu berlangsung dengan lancar, aman, tertib, jujur dan adil. Tidak ada kecurangan, perpecahan, pemberontakan dan huru-hara. Roh Tuhan menentram setiap pribadi di Indonesia. Roh Tuhan menaungi dan mengendalikan seluruh Indonesia. Shalom, kasih dan sukacita Tuhan memenuhi seluruh Indonesia. Tuhan adalah pelindung matahari, perisai, serta tembok berapi yang melindungi Indonesia dari semua pengaruh kuasa kegelapan, penyakit, bencana, malapetaka, kecelakaan. Kami angkat perjanjian darah anak domba Allah dan seluruh perjanjian Tuhan atas Indonesia. Ada yang jamin tanpa batas, darah perjanjian yang menandai seluruh Indonesia sebagai teritorial kerajaan Allah. 4. Kami mematahkan setiap siasat manusia dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Tidak ada kuasa antikris yang dapat bekerja dan mewujudkan agendanya. Tuhan menegakkan kerajaannya atas Indonesia. Seluruh pemerintah dan penduduk Indonesia adalah orang benar. Kebenaran meninggikan derajat bangsa Indonesia. Indonesia memasuki masa kebangkitan besar, masa keemasan dan puncak kejayaan, masa kemuliaan anak-anak Tuhan. Dinyatakan setiap lutut harus bertelut dan setiap lidah harus mengaku Yesus Kristus Tuhan. Lawatan terbesar dan pemberian segala sesuatu terjadi atas Indonesia. Semua jadi genap, tuntas dan dimeteraikan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. 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 Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubah
kami AGC Jemaatmu berdiri bagi bangsa mengawal Pilpres Pileg. Dalam nama Yesus berikan kerinduan hatimu Tuhan tercurah ke dalam hati kami, membuat kami bisa berdoa dengan hati, dengan cinta akan bangsa kami, berdiri bagi Indonesia, bagi Papua dan bagi Timika. Tuhan sertai kami semua perjalanan pulang kami, tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu, dalam nama Tuhan Yesus. Mari angkat kedua tangan-Mu, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau, Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau kasih karunia. Terus berjalan dalam sign and wonder, tanda-tanda ajaib Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, apa yang diperbuat tanganmu menjadi besar dan berhasil. Tetap kerjakan keselamatan, membawa banyak jiwa kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kita tetap sehat, semakin kuat, semakin bergaya, semakin cinta Tuhan, semakin intim. Sampai kedatangannya menjemput kita di awan-awan. Yang terima berkat sama-sama dengan saya katakan.